Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan aga kareba pemirsa. Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda di program Pauterek Panggung Obrolan Terkini. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan sajian obrolan terhangat seputaran Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan Pesta Demokrasi yang baru saja usai 14 Februari lalu, pemirsa, dan saat ini kita sudah berada di tahap rekapitulasi suara. Lalu seperti apa prosesnya hingga sampai sekarang dan sebenarnya seperti apa etika Pesta Demokrasi Pemilu 2024 di Kota Makassar? Akan kita bahas bersama dengan Komisioner KPU Kota Makassar, Bapak Muhammad Abdi Gonjing. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdi. Waalaikumsalam, pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke, baik Pak Abdi, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di tengah kesibukan dan padat-padatnya di KPU sekarang ya. Baik, Pak Abdi, mungkin bisa dijelaskan proses dari rekapitulasi yang berjalan hingga saat ini seperti apa Pak? Ya, hari ini kita masuk ke hari kelima ya, hari kelima di rekapitulasi untuk di tingkat kecamatan. Untuk alhamdulillah progresnya sesuai dengan apa yang di timeline yang kita gunakan ini sudah masuk dalam, sudah sampai per hari ini itu sudah dapat sekitar 40%. 40%. Di hari kelima ini, di hari kelima tahap rekapitulasi ini 40%. Progresnya untuk tiap kecamatan, bahkan untuk hari ini ada satu kecamatan yang ditargetkan selesai per hari ini. Untuk kendala sendiri Pak, apakah di beberapa TPS yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar ini kendala-kendala seperti apa aja yang ditemui? Ya, yang paling kalau dari pelaksanaan kemarin ya, kemarin 14 Februari kemarin, yang paling banyak itu kan ya seperti yang umum diketahui masyarakat soal kisruh soal logistik, yang tertukar, logistik yang tertukar, surat suara yang tertukar, kemudian plano C hasil plano yang kemudian ada yang tertukar dan sebagainya. Dan saya kira hal itu kemudian kita antisipasi dengan melakukan hal-hal taktis yang kemudian pada saat rekapitulasi yang dilakukan sekarang itu kemudian kita perbaiki dan kita koreksi yang kemarin. Bukan dalam arti koreksinya itu bukan berarti menghilangkan catatan yang lama, tapi tetap dijadikan sebagai catatan aslinya atau dokumen asli, kemudian dipindahkan ke plano yang semestinya. Untuk tahap rekapitulasi ini kan ada banyak kendala begitu Pak. Ya. Untuk aplikasi Sirekap sendiri yang banyak sekali keluhan dari masyarakat dan juga KPPS yang mungkin masih kurang mengetahui bagaimana cara datanya seperti itu, ada kendala seperti apa saat ini Pak? Untuk sekarang untuk rekapitulasi, untuk rekapitulasi tingkat kecamatan hari ini yang sementara berlangsung, memang ada beberapa kendala ya, khususnya misalkan ketika rekap ini atau si rekap ini mengalami down, tapi semuanya sampai hari ini juga tetap normal saja sebenarnya. Meskipun beberapa hari waktu awal kami proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu terkadang susah untuk diakses, tapi sampai tadi malam kami turun monitoring ke lapangan, itu alhamdulillah sudah mulai lancar, dan kemudian hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa ada yang suara yang hilang lah, ada suara yang digelembungkan dan sebagainya, itu kemudian disinilah di proses rekapitulasi kecamatan ini kemudian dikoreksi. Baik. Ini kan beberapa waktu lalu juga ada pemberitahan terkait dengan proses rekapitulasi untuk direkap, aplikasi rekap ini kan dihentikan. Ini bagaimana KPU menanggapi? Mengingat masyarakat juga banyak yang khawatir begitu terkait dengan pemberhentian Sirekap ini, banyak yang kemudian curiga akan ada kecurangan akibat pemberhentian ini Pak. Jadi kemarin itu kan memang sempat karena sempat down ya secara nasional, itu sempat down. Sirekap ini sempat down karena kan ini diakses seluruh Indonesia nih. Indonesia utamanya misalkan, tapi selama ini misalkan di Sulsel itu cuma beberapa daerah saja yang sulit mengakses, termasuk Makassar karena kan kita agak padat yang mengaksesnya. Tapi dua hari belakangan ini sudah mulai agak normal cara ininya, dan jadi yang perlu disampaikan bahwa Sirekap ini bukan alat utama. Bukan alat utama dalam rekapitulasi. Dia hanya sebagai alat bantu. Alat bantu dan untuk publikasi kepada. Jadi kan nanti modelnya itu kan dari Sirekap yang kemudian masuk di info pemilu. Dari data dari situ yang kemudian setelah dipublikasikan kemudian masuk ke info pemilu. Nah, alat utama yang menjadi untuk rekapitulasi ini itu adalah
C hasil planonya. Nah ini juga yang sering orang tidak masyarakat ya yang perlu kita kasih clear bahwa kenapa tiba-tiba ada yang turun suaranya. Nah ini yang kemarin jadi proses waktu awal pas di 14 Februari itu kan kadang belum sempat di save itu kemudian karena ada salah input kan tidak mungkin misalkan satu TPS itu jumlahnya lebih dari 300 atau misalkan tertulis 900 atau bahkan yang viral kemarin ada yang sampai 9.000 padahal maksimal suara di TPS itu hanya 300. Tidak boleh lebih dari 300 tiap TPS dan tidak mungkin kan ada yang sampai ribuan suara di TPS karena di situ maksimal 300. Nah itu yang kemudian dikoreksi. Nah sekarang mau dikoreksi dan disesuaikan dengan C hasil plano yang kemarin di proses rekap di tingkat TPS atau penghitungan di tingkat TPS yang kemudian diperbaiki disesuaikan dengan itu. Jadi itu yang perlu kita kasih clear ke masyarakat bahwa si rekap ini bukan alat utama, tapi dia sebagai alat bantu, alat dokumentasi untuk proses rekapitulasi itu. Gitu. Baik, jadi memang si rekap ini adalah bukan sebagai penentu begitu, karena masih ada penghitungan secara manual yang nantinya akan menjadi penentu hasil dari hasil pemilu 2024 ini, Pak. Terkait dengan dugaan kecurangan yang banyak sekali ini, bagaimana kemudian KPU memberikan menjaga kepercayaan masyarakat di hasil pemilu ini agar nantinya hasil rekapitulasi ini terjamin begitu tidak ada kecurangan, Pak. Ya, jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan juga ya kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar bahwa kami di KPU Kota Makassar menjamin bahwa tidak ada proses kecurangan, tidak ada kecurangan dalam proses yang kemarin 14 Februari itu. Kalaupun ada, itu pasti akan ada laporannya atau ada tanggapan dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Makassar. Nah, terkait misalkan yang kemarin kalau ada masyarakat buktinya ada kecurangan karena ada PSU pemungutan suara ulang. Jadi PSU itu sebenarnya sebagai bentuk koreksi. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan PSU, Pak Abdi, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini, pemirsa, dan menyambung obrolan tadi Pak Abdi tentang PSU ini ada sekitar 10 TPS yang akan melangsungkan PSU di Kota Makassar. Tanggapan KPU sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa PSU ini bukan membuktikan bahwa ada kecurangan, ya, bukan seperti itu. Jadi PSU ini adalah bentuk koreksi yang diberikan oleh Bawaslu kepada kami bahwa secara prosedural ada hal yang salah. Nah, dalam hal ini kemarin ada beberapa hal yang secara prosedural itu yang kemudian dikoreksi oleh Bawaslu yang akhirnya menghasilkan sebuah rekomendasi untuk melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara ulang. Dan suara ulang ini pun juga untuk di 10 TPS ya. Jadi kita lakukan di 10 TPS di 5 kecamatan. Kecamatan di 9 kelurahan ya, 10 kecamatan 9 kelurahan di 5 kecamatan tadi. Itu yang dari 10 itu yang dipilih 10 TPS ini yang akan dilakukan pemungutan suara ulang itu untuk Pilpres atau PPWP, pemilihan presiden wakil presiden. Kemudian 2 dari 10 TPS tadi itu ditambahi juga dengan DPD RI. Nah, itu karena ya itu tadi kemarin ya hal-hal yang kemudian secara prosedural menurut Bawaslu itu tidak tepat ya, tidak tepat, sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi memang karena kesalahan prosedural begitu ya, sehingga lebih kepada proseduralnya. Lebih proseduralnya yang lebih ditekankan oleh ini. Dan juga ada beberapa orang yang tidak berhak. Ya, orang yang tidak berhak masuk memilih itu kemudian memaksakan diri untuk masuk memilih. Makanya kan kenapa yang melakukan PSU itu lebih ke Pilpres. Dan ini yang jadi masalah sebenarnya. Dan juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kesalahan yang terjadi kemarin itu secara prosedural itu tadi itu lebih disebabkan oleh pemilih khusus. Karena pemahaman di masyarakat kita hari ini
itu masih sama dengan pemilu-pemilu yang lalu, hanya untuk cukup dengan menggunakan KTP bahwa dia berhak untuk memilih. Nah, ini yang memaksakan diri masyarakat yang seperti ini, yang kemudian memaksakan diri KTP-nya bukan KTP Makassar, tapi kemudian memaksakan diri untuk melakukan atau menyalurkan hak suaranya, padahal secara legalnya, secara aturannya itu sudah tidak diperkenankan. Kalau dia memang KTP Makassar dan terdaftar di DPT lain, mestinya ya itu bisa masuk. Tapi kalau misalkan dia DPT-nya lain kemudian KTP-nya bukan Makassar, itu yang tidak diperkenankan. Ini yang yang terjadi di 10 TPS itu seperti itu. Jadi memang perlunya edukasi yang lebih jelas lagi kepada kemudian pemilih khusus ini supaya tidak melakukan kesalahan prosedural seperti itu, Pak ya. Untuk persiapan sendiri untuk PSU dari KPU sendiri seperti apa, Pak? Supaya tidak terulang lagi hal-hal yang demikian. Ini yang makanya sementara juga ini kan kita lakukan tahap persiapan karena untuk besok di 24 Februari besok ini kita sudah akan melakukan PSU-nya sebagaimana juga batas waktu yang diberikan oleh dalam regulasi bahwa 10 hari maksimal 10 hari setelah pelaksanaan pungut hitung itu kemudian kalau terjadi PSU kita laksanakan. Makanya kita memilih 24 itu. Nah, untuk persiapannya ini sementara proses packing logistiknya dan memastikan bahwa semua hal yang kemarin soal logistik yang tertukar, yang kurang itu kita pastikan sudah tidak terulang lagi. Karena ini yang kemudian kita harus memastikan pada seluruh pemilih dan juga pada teman-teman yang bertugas nantinya itu tidak terjadi kendala yang seperti yang kemarin yang terjadi. Apakah ini kemudian tidak mempengaruhi, Pak, deadline pengumuman, mengingat ini prosesnya juga cukup akan panjang begitu untuk PSU ini? Enggak. Kalau ini kan sudah kita range sudah kita hitung kira-kira. Jadi setelah ini kan masih berproses nih. Berproses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang yang dimulai kemarin tanggal 18 sampai nanti terakhir tanggal 2. Tanggal 2 untuk di tingkat kecamatan. Nanti kalau misalkan di kami di kota itu batas akhirnya sampai tanggal 6 Maret ya. 6 Maret batas akhirnya. Makanya jelas tidak akan mengganggu proses ini karena untuk di 10 kecamatan 10 TPS di 5 kecamatan ini itu memang kita sengaja untuk TPS atau kelurahan yang melakukan PSU ini itu kita kasih di bagian akhir untuk rekapitulasinya. Dari proses rekapitulasi ini, Pak, apakah sudah bisa ditakar begitu? Seperti apa kemudian partisipasi pemilih saat ini? Kalau bisa dipresentasikan berapa, Pak? Sampai saat ini kan karena ini belum bisa kita ukur ya, belum bisa kita ukur. Sementara juga kami di KPU Kota dan juga dibantu dengan KPU Provinsi sementara melakukan riset terkait partisipasi pemilih, apalagi tingkat jadi belum bisa kita jadikan ukuran karena sampai hari ini baru sekitar 40% seperti yang kami sampaikan tadi rekapitulasinya, dan belum kita lihat bagaimana soal datangnya pemilih ke TPS, kemudian dari sisi terpakainya surat suara itu seperti apa, dan itu kan akan menjadi ukuran soal partisipasi pemilih nantinya. Tapi untuk PSU ini, Pak, apakah kemudian akan mengubah begitu partisipasi masyarakat untuk memilih begitu? Ya kita sih berharapnya tidak ya, kita berharapnya tidak karena saya kira PSU ini sekali lagi sebagai bentuk koreksi, makanya juga kita memilih hari Sabtu akhir pekan yang dimungkinkan untuk seluruh masyarakat di sekitar TPS atau yang terdaftar sebagai DPT, daftar pemilih tetap ataupun daftar pemilih tambahan di TPS tersebut untuk datang ke TPS. Apakah kemudian ada kayak semacam sosialisasi kembali kepada para pemilih, Pak, dan seperti apa? Untuk sosialisasinya kan ini hari ini kita sudah akan mulai juga seperti yang kemarin. Jadi prosesnya sama dengan proses yang kemarin. Kita bagikan pemberitahuannya atau yang biasa bilang undangan memilih ya, undangan memilihnya. Kita akan per hari ini kita akan bagikan supaya masyarakat besok ketika datang ke TPS itu bisa seperti prosesnya, bawa pemberitahuannya atau undangan memilihnya, kemudian menunjukkan KTP elektroniknya. Jadi prosesnya sama dengan pada saat 14 Februari kemarin. Kita harapkan semoga partisipasi pemilih walaupun ada PSU begitu tetap tinggi begitu, Pak ya. Harapan kami tidak mengurangi antusiasme masyarakat karena apalagi ini kan bicara soal pemilihan presiden yang kita PSU-kan itu presiden dan dari 10 tadi ada 2 TPS yang kita ambil DPD-nya.
Oke. Terkait dengan masalah-masalah lain juga nih Pak yang menjadi kendala dari penyelenggaraan pemilu ini adalah kemudian terkait dengan logistik. Ini KPU menyikapinya seperti apa? Ya, untuk logistik ini ya saya kira kemarin seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ada memang hal-hal yang kita menyebutnya sebagai yang karut marut dalam proses proses distribusi logistik kemarin khususnya di Kota Makassar. Maka dari itu yang sementara kita proses juga kita proses investigasi ya, mencari tahu di mana letak posisi kesalahan yang paling utamanya. Tapi yang jelas bahwa dalam proses logistik ini kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa karena proses ini tentu menjadi tanggungan kami di KPU Kota Makassar. Kesalahan-kesalahan yang terjadi ini bukan kesalahan di tingkat bawah, tapi kesalahan itu ada di kami, dan ini sementara kami cari titik utamanya itu di mana. Oke, baik, ditahan dulu Pak Abdi, akan kita lanjutkan di segmen terakhir, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Ada kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan masih seputaran pemilu 2024 nih Pak Abdi. Ada berbagai macam masalah yang kemudian ditemui dan juga menjadi keresahan dari masyarakat. Salah satunya adalah tentang surat suara Capres-Cawapres yang tercoblos di beberapa TPS. Apakah itu benar adanya Pak atau bagaimana? Iya, jadi ini yang juga menjadi simpang siur di masyarakat ya, berita-berita yang seperti ini yang simpang siur. Sama kemarin yang awal-awal itu jauh hari sebelum sebelum 14 Februari itu kan sudah banyak beredar yang beredar video yang sebenarnya video itu sudah beredar di tahun 2018 kemarin, dan itu sudah dibantah juga oleh komisioner di tahun 2018. Kemudian beredar lagi bahwa ada kotak suara nih di tempat ini yang mungkin masyarakat biasa sering lihat. Yang kemudian yang terakhir yang kemudian semakin mendekati hari H itu kemudian ada isu bahwa seluruh surat suara untuk di Kota Makassar ada beberapa TPS yang sudah terjeblos duluan. Nah, itu yang kita pastikan bahwa itu hoax. Itu tidak benar. Kenapa? Karena seluruh pemilih itu diperkenankan sebelum atau bahkan ketika menerima surat suaranya itu diperkenankan untuk memeriksa. Bahkan sebelum ke bilik suara pun itu kita perkenankan pada seluruh pemilih yang datang ke TPS itu untuk memeriksa surat suaranya apakah benar masih layak atau tidak layak. Jadi kalau misalkan dianggap tidak layak itu bisa diminta gantinya, ditukar dengan yang ini. Dan itu kan sekali lagi bahwa itu adalah hoax dan itu tidak benar, kabar itu tidak benar. Karena hampir seluruh yang kami pastikan dalam proses sortir surat suara itu semuanya layak. Jadi yang tidak layak itu yang kemarin kita musnahkan pada tanggal 13 Februari kita musnahkan yang tidak layak, yang kemudian yang dianggap tidak memenuhi syarat itu kemudian kita musnahkan semua. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada satupun surat suara yang begitupun juga laporan yang kami terima yang sudah tercoblos duluan. Karena setelah disortir kotak itu kemudian disegel. Itu diperhatikan dan dilihat oleh pihak Bawaslu sebagai pengawas dalam pemilihan ini. Tentang laporan pemilih yang kemudian mencoblos lebih 2 kali di TPS yang berbeda itu seperti apa Pak? Nah, kalau yang sampai saat ini kita belum menerima laporannya ya, karena sebenarnya kan untuk penanganan itu kan lebih di ranahnya Bawaslu. Dan kami juga memastikan kepada seluruh petugas KPPS kami, laporan yang kami terima dari lapangan kemarin itu tidak ada yang seperti itu, karena memang proses antisipasinya inilah tadi bahwa selain ada KTP, selain ada undangan pemberitahuan ya atau undangan memilihnya, juga harus ada KTP-nya, KTP elektroniknya. Nah, itu yang kita pastikan bahwa orang tersebut cuman menyalurkan pilihannya atau menyalurkan hak suaranya itu 1 kali. Dan sampai hari ini proses rekap di hari kelima ini pun juga kami belum menerima laporan itu baik dari masyarakat secara langsung ataupun juga dari Bawaslu yang punya wewenang dalam penanganan pelanggaran dalam pemilu. Dari semua kemudian polemik-polemik di pemilu 2024 ini Pak, yang kemudian menjadi garda terdepan juga adalah KPPS. Ini sebenarnya seperti apa sih tantangan yang dilalui oleh KPPS?
Ya, untuk saat ini memang tugas-tugas berat yang dilakukan kemarin, bahkan petugas KPPS kami ini kan memang kerjanya mungkin dilihatnya simple, tapi kan panjang, dan memang tantangan kita juga, tantangan atau dan ini harus kita jawab secara bersama tentunya, bukan hanya KPU tapi juga seluruh masyarakat, untuk bagaimana kemudian mengantisipasi hal-hal yang seperti kelelahan, kemudian yang bahkan untuk Kota Makassar sendiri itu sudah ada 3 orang ya yang mendahului kita ya, yang mendahului kita, dan kita berdoa mudah-mudahan 3 orang saudara kita ini yang telah berpulang ini diterima seluruh amal ibadahnya, dan ini sementara kita proses untuk santunannya. Untuk santunannya, jadi bukan hanya yang meninggal dunia tapi juga teman-teman yang baik itu yang sakit ya, baik yang dirawat inap maupun yang dirawat jalan kemarin, yang sampai data terakhir yang kami terima itu ada lebih 100 termasuk ya. Jadi ini kalkulasinya dari yang baik yang rawat inap, rawat jalan maupun yang meninggal itu ada 100 sekian totalnya, yang sementara kita buatkan hitung anggarannya untuk pemberian santunan pada seluruhnya. Oke. Selain itu Pak, ada juga kemudian laporan terkait dengan pemotongan honor dari KPPS, itu apakah betul dan seperti apa tindakan yang dilakukan oleh KPU sampai sekarang? Jadi ini yang juga dalam 1-2 hari terakhir kami menerima laporan, dan seperti semalam juga kami menerima laporan itu, dan langsung kami minta untuk pada penyelenggara tingkat kecamatan untuk menindaklanjuti laporan itu, apakah yang benar atau tidak. Karena sejauh ini bahwa seluruh honor penyelenggara itu atau di tingkat KPPS ya, di tingkat KPPS itu sudah kami turunkan melalui PPS-nya masing-masing, dan itu sudah dibayarkan, baik yang KPPS maupun juga petugas Linmas. Jadi semuanya sudah kita turunkan, semuanya di KPU Kota ya, menurunkan itu melalui PPS-nya, dan PPS-nya menyalurkan ke masing-masing petugas KPPS juga, begitupun juga di petugas Linmas kemarin. Dan ini yang sementara karena laporannya baru kami terima, juga ada yang tadi malam, bahkan ada yang 2 hari kemarin, bahwa ada kejadian seperti itu. Makanya kenapa kami memastikan bahwa tidak ada di KPU Kota Makassar itu tidak ada potongan sama sekali, bahkan pajak pun itu tidak ada pajaknya, karena dari Kementerian Keuangan juga sudah memberikan surat edaran, karena ini penghasilannya di bawah UMR ya, di bawah UMK, dan memang pajaknya 0%. Pajaknya 0%, jadi tidak ada pajak, tidak ada potongan sama sekali, bahkan pajak pun tidak ada. Kalaupun ada hal-hal yang kemudian dianggap sebagai potongan, itu langsung bisa dilaporkan ke kami. Itu akan kami segera tindak lanjuti, sebagaimana laporan yang kami terima tadi malam dari teman-teman media ya, dari teman-teman media yang mengkonfirmasi terjadi di salah satu kecamatan, dan itu kita langsung cross check. Kami hari ini menunggu laporan teman-teman di tingkat kecamatan untuk bagaimana prosesnya, apakah memang benar ada pemotongan itu atau tidak. Itu yang sementara kita lakukan. Kalau misal memang ada kemudian didapati Pak, apa kemudian tindakan yang akan dilakukan? Nah, tentu kita harusnya tidak ada pemotongan. Harusnya tidak ada pemotongan, dan itu haknya orang ini kan harus dikembalikan. Haknya orang harus dikembalikan, dan itu kan kategorinya sebagai, jangan sampai kemudian itu jadi kategorinya sebagai pungli. Cuman memang harus dibuat clear, kalaupun misalkan di lapangan itu ada ditemukan, kita mau klarifikasi dulu. Kita mau klarifikasi dulu, potongannya ini gara-gara apa? Ya, apakah memang benar ada potongan itu atau tidak? Itu yang perlu kita klarifikasi dulu, karena jangan sampai ini hanya tuduhan-tuduhan ya, yang kemudian tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Makanya kita sementara laporan-laporan tadi malam kita kemudian cross check, baik yang melapor maupun juga yang dilapor. Jadi kita supaya menyamakan jawabannya kira-kira seperti apa. Oke. Untuk sanksinya tentu ada. Untuk sanksinya tentu ada ya. Kepada oknum-oknum. Ya, oknumnya itu tentu ada sanksinya. Kalau misalkan itu sanksinya terjadinya di tingkat karena ini kan dana itu kan diturunkan langsung ke PPS. Makanya PPK-nya ini kan tidak tahu. Tidak tahu bahwa karena dana itu kan langsung kita salurkan lewat PPS-nya. Makanya sementara kita cek kalau memang ada oknum-oknum yang melakukan itu, tentu sanksinya jelas. Dalam peraturan perundang-undangan. Kembali ke masalah kecurangan tadi nih Pak, ini kemudian bagaimana alurnya masyarakat yang ingin melaporkan apabila terjadi kecurangan, ataupun mungkin caleg yang merasa ingin komplain Pak? Ya,
Ya, saya kira kalau untuk tahapan pemilu ini ya, pelaksanaannya kemudian proses rekapitulasinya yang sementara berjalan di tingkat kecamatan, saya kira dalam regulasi sudah jelas bagaimana prosesnya kalau misalkan ada terdapat diketahui ada pelanggaran itu kan langsung bisa dilaporkan ke Bawaslu, karena sekali lagi bahwa KPU itu lebih ke bicaranya soal penyelenggara teknis, ya. Bicaranya soal penyelenggara teknis bukan di pengawasan. Jadi level penanganan pelanggaran kemudian pengawasan itu lebih ke Bawaslu. Jadi bisa dilaporkan ke Bawaslu. Begitupun misalkan kalau ada yang kurang baik itu caleg ataupun peserta pemilu itu bisa nanti masuk lewat MK. Okay. Ya, lewat perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau misalkan kemudian setelah rekapitulasi ditengarai ada ada perselisihan dalam hasil pemilihan umum ini, dan itu bisa semuanya diajukan. Saya kira koridornya dalam regulasi sudah jelas ya, sudah sangat jelas, semua regulasinya sudah jelas. Kalau ada pelanggaran sampai hari ini bisa langsung disampaikan ke Bawaslu, baik itu tergantung apa jenis pelanggarannya ya. Karena juga di Bawaslu kan juga terbatas ada hal-hal yang ranahnya Bawaslu, ada hal-hal yang ranahnya mungkin nanti di hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Oke, dari semua kesalahan prosedural, kesalahan teknis yang terjadi saat ini, Pak, apa kemudian yang menurut Pak Abdi yang harus dibenahi, mengingat kita juga akan ada pilkada setelah ini, Pak? Silahkan. Yang paling utama kalau kami catatan kami yang paling utama di Kota Makassar ini soal logistik. Logistik dan distribusi logistiknya. Itu yang menjadi catatan utama kami dalam proses penyelenggaraan pemilu di 2024 ini. Yang menjadi catatan merah bagi kami itu soal distribusi logistiknya, dan ini yang makanya kenapa untuk termasuk PSU ini kita pastikan bahwa logistiknya terpenuhi, kemudian sudah tidak ada lagi yang tertukar, ya, dan beberapa catatan-catatan lain terkait logistik dan distribusinya itu yang kemudian jadi perbaikan kami dan sebagai bahan pelajaran bagi kami untuk melakukan perbaikan di pilkada yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan November ya, sesuai dengan PKPU yang sudah dikeluarkan. Oke, baik Pak Abdi, terakhir nih mungkin himbauan kepada masyarakat yang di 10 TPS tadi untuk kemudian kembali melakukan pemilihan ulang di PSU nanti. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPU Kota Makassar menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat di 10 TPS yang sudah ditentukan untuk melakukan pemungutan suara ulang ada di 5 kecamatan, di Kecamatan Rapocini, Biringkanaya, Tamalate, Makassar, dan Ujung Pandang, dan untuk datang kembali ke TPS. Jadi kembali datang untuk menyalurkan kembali hak pilihnya, ya, baik itu masyarakat yang telah terdaftar sebagai DPT ataupun telah terdaftar sebagai DPTB, dan juga kepada seluruh masyarakat yang kemarin waktu 14 Februari telah terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai daftar pemilih khusus, ya, daftar pemilih khusus yang tentunya sebagaimana syarat yang sudah ditentukan bahwa berKTP Makassar ya, berKTP Makassar. Tapi sekali lagi DPK ini lebih ke yang sudah mendaftar kemarin, yang sudah terdaftar namanya di TPS itu. Kembali mengajak untuk datang di TPS. TPS itu akan kembali dibuka seperti biasa mulai pukul 7 sampai pukul 13.00. Jadi datang nanti semua di TPS tanggal 24 Februari 2024 di 10 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang ini. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Abdi atas waktunya berbincang bersama kami di Pauterek Panggung Obrolan Terkini. Dan pemirsa, demikian Pauterek hari ini. Saya Tisna Aulia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.